Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra. Saya dari kelompok besar 1 dan kelompok kecil 1.5. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan desain pada soal gambar soal 1 pada modul 3. Baik, kita mungkin bisa langsung mulai dengan membuka aplikasi AutoCAD. Di sini saya menggunakan AutoCAD versi tahun 2022. Baik, kita sudah muncul pada layar awal aplikasi AutoCAD. Di sini mungkin kita bisa langsung klik New untuk memunculkan lembar kerja AutoCAD. Nah, sebelum kita mendesain, kita bisa klik terlebih dahulu Units untuk mengatur skala dan ukuran presisinya. Di sini kita menggunakan 2 angka di belakang koma, kemudian menggunakan satuan milimeter. Kebetulan di sini sudah teratur satuan milimeter, jadi kita bisa langsung klik OK. Kemudian kita bisa atur grid. Kita bisa di mana satu kotak itu berukuran 1. Jadi kita bisa langsung desain ya. Di sini kita mungkin bisa gunakan tool line. Sebelumnya kita aktifkan dulu ortonya. Di sini kita aktifkan auto, di sini kita on-kan. Ya, ortonya udah on, kita bisa gunakan tool line. Di sini kita tarik garis sejauh 70. Kemudian kita tarik lagi sejauh 95 mm. Setelah itu kita bisa gunakan pen. Atur. Kemudian setelah kita buat garis bantu, kita bisa langsung buat circle. Di sini kita pakai center diameter. Klik pada titik endpoint garis di sebelah kanan. Kita klik terus masukkan diameternya. Kita masukkan diameter sejauh 86 mm. Kemudian kita klik lagi, taruh lagi di titik yang sama, sejauh 60. Sejauh 60. Kemudian kita buat lagi sejauh 32. Setelah itu kita buat lagi dengan lingkaran di sebelah kiri ya. Kita buat lagi sejauh 50. Kemudian kita buat lagi sejauh 32. Kita buat lagi ukuran 15. Setelah kita buat, kita bisa membuat polar array ya. Sebelumnya kita gunakan garis bantu terlebih dahulu untuk membuat polar array. Begitu juga di lingkaran sebelah kiri kita buat. Kemudian kita gunakan circle dengan ukuran diameter 14 ya. Setelah itu kita buat lagi juga di sebelahnya dengan ukuran 10 diameter. Setelah itu kita bisa buat array. Kita select object dulu. Kita pilih tools array, pilih polar array. Kemudian kita klik di titik lingkaran, titik pusat lingkaran. Kemudian di sini kita bisa atur itemsnya sejauh dengan jumlah 8. Kita klik enter, kemudian kita bisa lakukan hal yang sama di lingkaran sebelah kiri, array, titik pusat lingkaran, kita atur itemsnya jadi 3, klik enter. Setelah itu kita bisa buat garis lurus di ujung endpoint sebelah kiri, ke atas sejauh 45 mm, ke bawah sejauh 170. Kemudian kita buat lagi garis
mulai dari sini titik endpoint ke bawah sejauh 135 mm. Setelah itu kita bisa buat tantan radius. Di circle, kita pilih tool circle, kita pilih tantan radius, kita klik titik yang akan kita pakai sebagai titiknya, klik di sini, di sebelah sini, lalu kita masukin 179. Setelah itu, kita bisa buat garis singgung. Sebelum kita buat garis singgung, kita bisa buka objek snap, kita clear all, terus pilih endpoint dan tangan, baru kita klik OK. Kemudian kita mulai buat garis singgung. Bisa putar sini. Setelah itu kita bisa buat lagi garis bantu di sebelah sini ke arah atas 7. Mungkin kita bisa mengaktifkan dulu ya objek snapnya, kita pilih select all, terus oke, kemudian kita buat garis bantu lagi di sebelah sini, tarik ke arah atas sejauh 7 meter, kemudian tarik lagi ke arah bawah sejauh 7 meter. Nah, kemudian kita bisa gunakan offset ya. Nah, 15. Kita bisa aktifkan dulu objek snap-nya untuk offset bagian itu. Clear out, terus kita pilih offset sejauh 15 meter. Setelah itu kita bisa offset juga ini sejauh 7. Ini juga kita offset sejauh 7. Setelah itu ini ya kita offset juga sejauh 15. Baik, mungkin kita bisa buat garis bantu lagi di sebelah sini. Kita tarik ke lurus ke bawah. Setelah itu kita buat garis bantu lagi, tarik ke arah kanan sejauh 7 mm. Kemudian tarik lagi ke arah kiri sejauh 7 mm. Setelah itu kita bisa offset garis ini. Kita bisa offset sejauh 7 ke arah kanan dan sejauh 7 juga ke arah kiri. Seperti ini. Setelah itu kita bisa tarik. Terus ini kita bisa sambung ya garisnya, teruskan sampai ujung dari garis bantu. Nah, seperti ini tidak rata. Kita buat garis bantu di sini, ujung seperti ini. Setelah kita buat garis bantu dan offset, kita bisa mulai buat fillet. Kita bisa gunakan fillet di sebelah sini, masukin radiusnya, nah, kita masuk sini. Lalu sebelah sini juga lakukan
yang sama. Seperti ini. Kita fillet, kemudian di bawahnya juga kita fillet. Juga. Seperti ini. Bawahnya juga kita fillet. Mungkin di sini kita bisa sedikit trim dulu agar tidak mengganggu saat proses fillet, agar garisnya tidak hilang. Seperti ini. Dan kita fillet dulu semua ukuran fillet yang sama. Mungkin kita bisa selesaikan terlebih dahulu ya, yang radiusnya 6. Kita bisa fillet terlebih dahulu. Sebelah sini ya, kita fillet. Dia sebelah sini juga. Kita buat fillet di sebelah sini terlebih dahulu. Di sini filletnya ukurannya beda, jadi kita masukin ulang sejauh 10. Dan kita bisa trim terlebih dahulu ya garis di sebelah sini, agar tidak mengganggu saat proses pengfilletan. Sini radiusnya 10. Kemudian kita bisa fillet juga di sini. Filletnya 12. Langsung 14. Nah, mungkin kita bisa tutup di sini garisnya kita sambung terlebih dahulu. Karena akan berpengaruh pada saat pemfilletan. Kita lanjutkan fillet di sini, klik pemfilletnya R-nya 15. Di atas juga filletnya sama, jadi kita harus langsung fillet saja karena kebetulan ukurannya sama. Kita perlu masukin ukuran lagi. Setelah itu kita sebelumnya kita bisa trim mungkin di sebelah sini. Bisa trim dulu agar tidak mengganggu. Bisa fillet dengan ukuran radiusnya 6. Kita masukin 6 seperti ini. Dan di atas juga filletnya sama ukurannya 6. Setelah itu ini ada yang tertinggal di sebelah sini, filletnya 6 juga. Setelah itu kita bisa mulai mentrim garis-garis yang sudah tidak diperlukan lagi. Dengan fungsi trim. Ini bisa berbesar ya, biar lebih terlihat jelas garis-garis yang mana yang perlu ditrim biar lebih rapi. Kita atur dulu pakai pen biar lebih mudah. Lanjut trim. Trim. Sini.
Di sini. Mungkin di sini hampir selesai, tapi masih ada bagian yang belum kita selesaikan. Jadi kita bisa lanjutkan. Di sini kita gunain fungsi di draw pakai spline. Di sini kita bisa mulai buat garis. Mungkin kita nonaktifkan ortho terlebih dahulu ya, biar bisa gerak dengan bebas saat buat spline-nya. Bisa di zoom, jadi terlihat jelas. Jadi ya, kurang seperti itu. Sepertinya garisnya kurang mirip, jadi kita bisa ulang sampai bisa mirip ya. Seperti ini. Lalu kita buat lagi di bawah. Seperti bawah sini. Klik enter. Kemudian buat lagi masih dengan spline. Di sini di sebelah sini ya. Lalu kita bisa klik. Kemudian seperti ini. Kita bisa lanjutkan dengan membuat garis. Sini kita bisa buat garis bantu lagi ke arah atas sejauh 5, ke arah bawah. Oh, mungkin sebelumnya kita nonaktifkan dulu ortonya ya. Kita aktifkan dulu ortonya. Sini kita lari ke atas sejauh 5, ke bawah juga 5. Kemudian buat lagi ke arah atas 3, ke arah bawah juga kita buat
Coba kita ulang dulu. Cara atas 3, cara bawah 6. Kemudian kita bisa offset garis ini yang 6 tadi ke arah sini sejauh 5. Offset ya dari sini, di sini 5. Seperti ini. Kemudian kita bisa tarik garis ke arah sini. Ini ada terjadi kesamaan. Kita bisa tarik garis ya di sini. Lurus. Juga kita bisa tarik garis lurus. Supaya garis bantu. Kemudian kita bisa tarik garis. Kita nonaktifkan dulu ortonya. Tarik garis di titik ini ke arah 10 cm garis sebelumnya. Titik yang garis 10 cm, lakukan hal yang sama seperti ini. Setelah itu, setelah kita membuat ini, kemudian kita bisa trim mungkin sebelumnya di sini. Kita bisa trim dulu terlebih dahulu ya, biar mempermudah. Sebaiknya kita trim. Seperti ini. Seperti ini kita trim di sini. Kemudian ketika kita trim, kita bisa gunakan fungsi hatch. Sebelum hatch, kita pakai garis ANSI 31. Kita select objek, kemudian ini kita select, kita pilih. Mungkin semuanya kita bisa atur di sini ukurannya. Kita sesuaikan aja semana yang cocok. Bisa atur sendiri. Kita bisa atur. Kita bisa atur terlebih dahulu. Kita bisa pasin aja ya. Mana yang pas mungkin. Kita bisa lihat sendiri. Ini udah pas. Satu juga. Posisikan kita lebih rapikan lagi. Dan kita bisa hapus garis bantu ya. Seperti ini, bisa hapus. Kemudian setelah itu, mungkin kita bisa ke langkah selanjutnya. Kita buat garis sumbu. Kita klik 2 kali garis yang akan kita jadikan garis sumbu. Kemudian kita pilih by layer. Kita
Sebelumnya kita mungkin bisa klik dulu short key-nya line type untuk memilih garis sumbu. Reload, kita cari ukuran yang sesuai dengan apa yang akan kita gambar. Kita bisa pilih ini, kita klik OK. Oke, kita bisa klik lagi 2 kali, pilih play layer, kemudian kita pilih ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian di sebelahnya kita bisa buat juga, kita line tab dulu untuk pilih garis sumbu yang sesuai, seperti yang ini. Tes dulu apakah sesuai. Sepertinya seperti border seperti ini, kita klik enter. Seperti ini. Nah, gambar telah jadi kurang lebihnya seperti ini pada gambar soal 1 modul 3. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hanali dari kelompok kecil 1.5. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan gambar objek pada soal 2 modul 3. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi AutoCAD. Di sini saya menggunakan AutoCAD 2022. Setelah dibuka, AutoCAD akan tampil seperti ini, tampilan layar awalnya. Lalu setelah itu kita klik New untuk membuka folder baru, di mana kita akan membuat gambarnya. Lalu sudah tampil lembar kerja seperti ini. Selanjutnya kita akan mengatur satuan ukuran gambar yang akan kita gunakan dengan menuliskan units, enter, lalu kita rubah presisinya menjadi 2 angka di belakang koma, seperti ini. Lalu untuk skalanya kita menggunakan milimeter seperti ini, lalu klik OK. Lalu setelah itu, kita akan mengatur grid-nya agar menjadi satu satuan. Setelah itu, sudah siap digambar, langkah awal yang kita lakukan adalah membuat lingkaran dengan tool circle. Jadi di sini kita akan menggunakan tool circle center diameter terlebih dahulu. Dan tekan titik tengahnya. Untuk lebih mudah kita nyalakan snap dan ortho sehingga lebih presisi gambarnya. Ya, seperti ini. Lalu kita tentukan titik tengahnya seperti ini. Lalu yang pertama-tama kita membuat lingkaran dengan diameter 68. Seperti ini. Lalu kemudian kita buat lagi dengan titik awal yang sama dengan diameter 46.
Lalu kita buat lagi dengan diameter yang sama, dengan diameter 22 mm. Jika sudah tampil seperti ini, langkah selanjutnya adalah membuat garis bantu untuk menghubungkan lingkaran ini menuju lingkaran yang lainnya yang di sebelah kanan sepanjang 150 mm. Saat terbuat seperti ini, kita gunakan endpoint garis ini sebagai center dari lingkaran yang ingin kita buat. Kita pertama menggunakan diameter sebesar 68 mm. Selanjutnya kita menggunakan menggunakan fungsi center radius. Karena di soal diketahuinya radius, jadi kita gunakan radius. Radiusnya 20 mm. Lalu kita buat lingkaran kecil di tengah dengan center radius lagi, dengan radius 13. Ya, jika sudah tampil seperti ini, kita buat garis bantu lagi ke arah atas menggunakan line. Dari titik tengahnya kita ambil garis sepanjang 36 mm. Lalu kita beri garis bantu ke arah kanan secara vertikal sebesar 17 mm. Lalu garis bantu ke kiri sebesar 17 mm juga. Nah, di sini kita akan membuat lingkaran lagi dengan diameter 20 di ujung-ujung ini. Sini juga 20 mm. Nah, jika sudah tampil seperti ini, kita akan membuat garis lingkaran yang ini itu berubah menjadi garis putus-putus seperti pada soal. Ini menggunakan line type. Jadi di sini kita menggunakan line type. Pertama-tama kita mencari dulu jenis garisnya itu apa. Garis putus-putusnya itu yang seperti apa. Bisa kita cari di sini, yaitu 2 garis putus dan titik. Ya, ini. Setelah itu kita klik OK. Baru di sini kita klik 2 kali, akan muncul seperti ini. Line tab-nya masih by layer. Kita ubah menjadi yang kita pilih barusan seperti ini. Oke. Sudah jadi seperti ini. Jadi selanjutnya kita akan gunakan tool polar array yang ini. Dengan pertama-tama kita membuat lingkaran terlebih dahulu, lingkaran kecil terlebih dahulu. Dengan lingkaran ini mempunyai diameter sebesar 12 mm. Kita buat di sini, di tengah-tengah 12 mm. Oh, pertama-tama kita ubah dulu jenis ininya menjadi normal lagi. Seperti ini.
Lalu setelah jadi seperti ini, kita menggunakan tool polar array. Jadi kita menentukan titik tengah di mana lingkaran ini akan melingkar. Nah, seperti ini. Setelah jadi seperti ini, sudah jadi. Lalu kita akan membuat lingkaran besar yang akan bersinggungan dengan dua lingkaran ini. Kita menggunakan tantan radius. Kita tentukan titik-titiknya sebesar 170 radiusnya, 170 mm. Rubah dulu menjadi by layer. Lalu selanjutnya kita akan membuat garis singgung yang akan menyinggung garis ini. Garis di lingkaran paling dalam. Garis kecil yang di lingkaran paling dalam dengan menggunakan tantan radius lagi. Seperti ini. Dengan radius 154 mm. Ya, sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan men-trim gambar ini supaya tidak membingungkan. Kita akan trim gambar seperti ini. Lalu setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita akan membuat garis menggunakan tool line. Jadi di sini kita akan menarik garis batu lagi dari sini sepanjang 85 mm. Jadi yang tadi dari garis tengah sini sepanjang 85 mm. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita buat garis ke arah kanan dan kiri. Ke kanannya sepanjang 37 mm. Lalu juga ke kirinya 37 mm. Nah, setelah tampil seperti ini, lalu yang selanjutnya kita lakukan adalah membatasi, ada garis lagi di tengah sini sepanjang 24 mm. Ya. Lalu ke kiri sepanjang 24 lagi. Nah, pada garis inilah kita akan membentuk persegi panjang dengan total lebar sepanjang 22 mm. Lalu ke sampingnya sebesar 48.
panjangnya sebesar 48 mm, lalu ke atas panjang juga 2 seperti ini. Lalu setelah jadi persegi panjang seperti ini, selanjutnya yang akan dilakukan adalah membuat persegi panjang lagi di tengah sini dengan menggunakan tool lain lagi. Jadi kita akan buat garis bantu lagi. Dari sini kita akan menarik garis ke kanan dan ke kiri sepanjang 7,5 karena panjangnya harus 15, jadi kita bagi 2 sepanjang 7,5. Baik, saya ulang. Ini kita bisa matikan. Dan 7,5 ke arah kanan. Lalu ke bawah sepanjang 5 mm. Lalu dengan panjang 15. Lalu ke atas sepanjang 5. Lalu jika sudah jadi seperti ini, selanjutnya kita akan buat persegi panjang lagi dengan masing-masing ke kanan 4, ke kiri 4, lalu ke bawahnya 35 mm. Jadi kita gunakan lain lagi, kita buat garis bantu lagi sepanjang 4 mm. Lalu ke bawah sepanjang 35 mm. Ini sepanjang 8 karena 4 kali 2. Lalu ke atas sepanjang 35 mm. Jika sudah jadi seperti ini, selanjutnya kita akan membuat garis yang akan menyinggung kedua lingkaran ini. Jadi akan ada garis seperti ini. Lalu setelah jadi seperti ini, kita akan menggunakan tool line. Kita tuliskan supaya garisnya bisa menyinggung kedua benda ini, dari lingkaran menuju ke garis. Nah, setelah menyinggung seperti ini, kita lakukan hal yang sama kepada di sebelah kiri sini. Kita tulis L, fungsi line, lalu kita tuliskan, lalu kita hubungkan antara lingkaran dan endpoint. Nah, setelah tampil seperti ini, kita akan membuat duplikat garisnya dengan menggunakan offset, di mana garis yang akan kita duplikat ke arah atas ini, itu jaraknya adalah 6 mm. Jadi kita akan menggunakan offset. Kita klik aja garisnya yang mau kita offset, klik off, enter, lalu sepanjang 6 mm. Nah, tampil seperti ini. Lakukan yang sama terhadap garis ini sepanjang 6 mm. Nah, sudah tampil seperti ini, kita akan mengoffset lagi
garis lingkaran ini agar menyambung ke garis ini. Seperti itu. Jadi kita akan buat offset sebesar 6, jaraknya 6, seperti ini, lalu ini juga sebesar 6, lalu garis yang bawah juga kita offset sebesar 6. Nah, akan tampil seperti ini. Agar tidak bingung, kita akan trim terlebih dahulu. Jadi yang mana saja yang akan kita trim, itu ini. Jadi garis-garis yang tidak berguna akan kita trim agar tidak membingungkan saat mengerjakan gambar langkah yang selanjutnya. Lalu kira-kira akan tampil seperti ini. Setelah itu kita akan membuat garis bantu untuk menghubungkan kedua gambar tersebut. Nah, ini kita matikan agar tidak otomatis menyala. Oke, seperti ini. Lalu nanti garis yang keluar tersebut akan kita hapus menggunakan trim. Kita matikan endpoint-nya. Lalu selanjutnya kita trim garis yang keluar-keluar. Seperti ini. Lalu setelah tampil seperti ini, selanjutnya kita akan membuat garis di sini menggunakan tool line. Sedikit aktifkan dulu. Kita akan buat line sebesar 24 ke kanan dan 24 ke kiri. 24 mm kanan dan 24 mm ke kiri. Jadi seperti ini. Lalu selanjutnya yang kita akan lakukan adalah mengoffset garis ini kita offset sebesar dengan jarak 14 mm. Kita lakukan hal yang sama di sebelah kiri sebesar 14 mm. Lalu setelah membuat garis seperti ini yang sudah kita offset, selanjutnya kita akan memfillet garis ini yang bersinggungan dengan garis ini. Itu kita menggunakan fillet. Kita klik yang mana yang mau di fillet, lalu kita masukkan radius. Radiusnya diketahui sebesar 7. Ketik 7. Lalu kita fillet dengan lingkaran yang ini. Lalu setelah itu kita lakukan hal yang sama, kita fillet juga yang di sebelah kiri dengan lingkaran yang di sini. Lalu setelah tampil seperti ini, kita akan membuat garis bantu untuk dapat memfillet garis yang selanjutnya. Jadi kita akan memfillet, kita akan membuat garis bantu seperti ini. Lakukan yang hal sama.
Lalu kita akan memfilet garis ini dengan radius 7 tadi. Lalu ini dengan ini. Radius 7. Lalu setelah tampak seperti ini, kita akan menghubungkan garis ini garis ini dengan ini. Jadi di sini kita akan memfilet lagi garis ini dengan radius 17. Lalu kita hapus seperti ini. Lalu setelah itu kita akan memfilet lagi yang persegi di atas ini dengan radius 7. Sebenarnya kita fillet juga dengan radius 7 juga. Seperti ini, lalu setelah itu kita akan membuat garis lekukan dengan menggunakan SP-line. Jadi di sini kita akan membuat garis lekukan sesuai seperti yang ada di soal. Jadi kita akan mengklik di sini, lalu di sini, setelah itu kita matikan terlebih dahulu agar tidak otomatis. Kemudian di sini, kemudian titik akhirnya berada di sini. Lalu setelah itu kita gunakan sama untuk membuat lekukan di sampingnya juga. Ya, akan tampil seperti ini. Lalu kita akan memfullkan garisnya agar nanti ketika di hatch tidak akan keluar garis arsirannya. Lalu kita akan mentrim garis-garis yang kita tidak perlukan seperti ini. Seperti kira-kira akan terbentuk seperti ini.
Lalu kita akan meng-hatch bagian sini dan sini. Kita hatch dengan menggunakan ANSI31. Di sini juga. Jadi seperti ini. Lalu setelah itu kita akan membuat garis yang akan garis yang akan kita offset nantinya dan lalu akan terbentuk seperti pada soal nomor 2 pada modul 3 ini. Jadi awalnya kita akan membentuk garis dengan menggunakan tool line dengan presisi 45 derajat. Kalau di sini jadinya 135 derajat. Kita buat seperti itu. Seperti ini, lalu kita trim dulu garis-garis yang keluar-keluar. Lalu setelah itu, garis-garis ini sisa kita offset. Kanannya 4, kirinya 4. Jadi totalnya ada 8 mm seperti yang keterangan pada soal. Kiri 4. Kanan 4. Ya, seperti ini. Dan selanjutnya yang kita akan lakukan adalah menghapus garis-garis ini. Kita hapus garis-garis yang kecil-kecilnya dulu agar lebih mudah. Ya, jika sudah seperti itu, kita akan mulai menghapus bagian dalamnya seperti yang tertera di dalam gambar. Kita hapus. Ini sebagai perbatasan, kita hapus. Kita hapus garis-garis yang kita tidak perlukan. Kita gunakan garis saja supaya lebih cepat. Ya, lalu akan tampil seperti ini. Lalu setelah itu kita akan hapus menggunakan tools erase agar lebih cepat. Kita hapus garis bantu yang tadi kita sudah buat. Kita hapus. Agar lebih cepat. Kita hapus juga yang di atas sini.
Terus lagi kita trim. Lalu jika sudah seperti ini, maka telah jadi hasil akhir dari soal 2 modul 3. Jadi di sini bisa dilihat hasil akhirnya seperti ini. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.